ini Kak Kenda sama Kak Victor, kita semua akan bersama-sama mengikuti ibadah IHMPA. Kakak harap di rumah adik-adik sehat ya, tetap kuat dan jangan lupa untuk tetap selalu berdoa. Oke, kita akan mulai ibadahnya. Kita akan pujikan pujian pertama, Allah hadir bagi kita. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu pagi yang begitu cerah. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Kami boleh beribadah bersama dengan kakak layan kami dan juga teman-teman kami yang di rumah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Kakak mau lihat dari sini senyumnya kalian. Mana senyumnya? Kakak sudah senyum loh. Kak Vita senyum. Senyum, kita semua senyum. Kita semua bahagia. Kita harus tetap semangat. Oleh karena itu kita mau pujikan besarlah kasih Bapakku. Sudah siap? Kita akan baca dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 5. Sudah dapat? Kitab Mazmur pasal 116 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Wah, Tuhan sayang loh sama kita adik-adik. Alkitab mengisahkan cerita yang besar, cerita
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat buat kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan hari ini. Roh Kudus, bekerjalah buat kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik? Pasti sehat semua kan? Ada yang kangen gak sama Kak Nunung? Hari ini Kak Nunung tidak sendirian. Kak Nunung ditemani sama Kak Tere. Hai Kak Tere. Hai. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 hingga 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Amin. Tema kita pada hari ini adalah dalam Tuhan berdamai itu indah. Pada perikop bacaan kita hari ini bertuliskan perjanjian antara Yakub dan Laban. Ayo, siapa yang tahu dua tokoh ini? Siapa Yakub itu dan siapa Laban itu? Ada yang tahu? Ada yang ingin tahu? Mari lihat gambar di bawah ini. Ya, ini adalah gambar silsilah Yakub dan Laban. Bapak Terah mempunyai 3 anak laki-laki, Abram, Nahor, dan Haran. Haran mempunyai anak 3 orang, Milka, Lot, dan Yiska. Haran meninggal waktu berada di Ur Kasdim. Nahor menikah dengan Milka, mempunyai anak 8 orang. Salah satu anaknya bernama Betuel. Dan Betuel mempunyai 2 anak, Ribka dan Laban. Laban sudah menikah dan mempunyai 2 anak perempuan, Lea dan Rahel. Abram menikah dengan Sarai. Sudah lama dia tidak mempunyai anak. Pada usia sudah tua,
dia dikaruniai anak satu orang bernama Ishak. Ishak sudah dewasa menikah dengan Ribka. Dan dari perkawinan itu dia mempunyai 2 orang anak laki-laki, Esau dan Yakob. Yakob menikah dengan Lea dan Rahel, anak dari Laban. Nah, adik-adik, ternyata Laban adalah pamannya Yakob dan sekaligus ayah mertuanya. Laban yang lebih tua menganggap bahwa Yakob patut bekerja baginya. Apalagi Yakub telah mengambil kedua anak perempuannya sebagai istri. 14 tahun Yakub hidup dan bekerja sebagai hamba pada Laban. Laban bertambah kaya, namun Yakub juga bertambah dalam harta bendanya. Tuhan memberkati baik Laban maupun Yakub. Akan tetapi di sisi lain, Yakub menganggap bahwa Laban dengan kelicikannya telah memanfaatkan kelemahan dan keterbatasan Yakub. Karena itu, Yakub kemudian lari meninggalkan rumah Laban bersama seluruh keluarganya dan harta miliknya. Yakub pergi saat Laban sedang menggunting bulu domba. Laban tahu dan mengejar mereka. Tetapi oleh karena adanya peringatan melalui mimpi, agar Laban tidak bertindak kejam terhadap Yakub. Nah, adik-adik, tentunya ada kemarahan di sana. Namun, mereka dituntun Tuhan untuk mencari penyelesaian yang berkenan kepada Tuhan. Mereka membicarakannya dengan baik dan penuh kasih, saling memperhatikan hak masing-masing, lalu membuat perjanjian bersama. Perjanjiannya seperti apa ya? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ayo, siapa yang tahu? Oh, ternyata itu gambar Laban dan Yakub yang sedang membuat tanda perjanjian. Satu tugu, dan ada juga tumpukan batu didirikan di sana, dan sebagai peringatan akan perjanjiannya. Laban menamainya timbunan batu itu dengan Yegar Sahaduta dalam bahasa Aram yang artinya tumpukan yang menjadi saksi, dan Yakub menamainya dengan Galet atau Mispa dalam bahasa Ibrani yang artinya timbunan batu untuk peringatan atau perjanjian. Oh ya, apa ada yang tahu isi perjanjiannya? Nah, ini adik-adik, inti dari isi perjanjiannya itu, bahwa Yakub tidak boleh meninggalkan kedua putrinya, Lea dan Rahel. Harus tetap sayang dan menjaganya. Nah, adik-adik, permasalahan antara Laban dan Yakub bisa diselesaikan dengan baik, karena Laban dan Yakub bersikap saling menghargai, dan tentunya ada campur tangan pertolongan Tuhan di dalamnya. Adik-adik, pada gambar di atas tadi menunjukkan adanya keributan antara kakak beradik, yaitu Sifa dan Hika yang sedang bertengkar. Hika, sang adik, tidak terima
karena terus-menerus disuruh-suruh oleh kakaknya. Dia menganggap kakaknya itu malas dan berlagak seperti bos. Siva, sang kakak, tidak mau kalah dia. Dia menuduh adiknya terus-menerus meminta uang jajannya. Memang, Hika suka sekali makan, dan di sekolah ia selalu kehabisan uang jajan. Dan karena itu, ia memintanya lagi dari bagian kakaknya. Sebenarnya sih, hal itu tidak menjadi masalah buat Siva. Asal Hika juga bersedia menolong Siva untuk beberapa hal. Akan tetapi, Hika menganggap bahwa pertolongannya sudah cukup banyak dibandingkan dengan uang jajan yang diberikan sang kakak. Aduh, repot ya. Menurut adik-adik, siapa dong yang salah dan siapa yang benar? Adik-adik, ada nih satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Dia adalah idola kita semua. Dia sayang pada semua orang. Dia juga suka sekali menolong. Dan dia tidak pilih kasih. Ayo, siapa yang tahu? Aku tahu. Siapa? Tuhan Yesus. Iya, betul sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dan dikubur dan bangkit pada hari ketiga dan menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Dan setelah itu naik ke surga dan Tuhan Yesus berjanji akan kembali. Pada hari yang ke-10 janjinya digenapi. Tuhan Yesus turun berupa Roh Kudus, berupa lidah-lidah api sebagai tanda. Dan yang kemarin, tanggal 31 Mei 2020 diperingati sebagai Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, dalam permasalahan Laban dan Yakub maupun Siva dan Hika dalam menghadapi persoalan tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun, bagaimana kita bersama-sama duduk dan menyelesaikan persoalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Di dalam Tuhan, kita dituntun oleh Roh Kudus dan hikmat-Nya, sehingga kita bisa berpikir dengan penuh kasih dan bukan mau menang sendiri. Dan akhirnya, yang terjadi adalah adanya perdamaian. Seperti gambar di bawah ini. Yuk, kita lihat. Ingat, adik-adik nggak usah takut untuk menghadapi permasalahan hidup ini, karena ada Tuhan Yesus yang berupa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang selalu menolong kita untuk bisa berdamai dengan semua orang, dan yang membuat kita selalu bersukacita dan mengucap syukur. Yuk, kita baca kitab Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kak Nunung sayang kalian semua. Dah. Bagaimana firman-Nya tadi? Luar biasa? Oke nggak sih? Oke, kakak yakin dan percaya dengan firman Tuhan, kita semakin siap menghadapi hari di depan. Woi,
Luar biasa. Oke, kita akan pujikan adik-adik bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya berbeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Sekali lagi ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya berbeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat ya. Semuanya harus duduk yang manis, lipat tangannya, tidak boleh ngintip. Harus berdoa yang benar supaya doa kita itu benar-benar tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepadamu. Ibadah Minggu Pelayanan Anak boleh berjalan dengan lancar. Firman Tuhan boleh diberitakan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin supaya firman yang sudah didengarkan adik-adik kami dapat mereka mengerti, mereka pahami, lalu mereka bawa dalam kehidupan setiap hari. Hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami Tuhan, melalui pemerintah, baik itu Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh kabinet yang ada, diberkati Tuhan dengan hikmat, supaya mereka dapat memimpin dan memberikan segala keputusan, bahkan di tengah pandemi yang kami alami saat ini Tuhan, boleh memberikan protokol yang baik, sehingga semuanya dapat ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Secara khusus Tuhan, kami berdoa juga bagi kota kami Surabaya. Tuhan memberkati supaya semuanya juga dapat berjalan dengan baik di kota kami, khususnya dalam masa transisi untuk memasuki new normal. Diberkati Tuhan, biarlah semua aktivitas di kota Surabaya juga boleh dapat berjalan kembali. Tuhan Yesus, hari ini berkati anak-anak-Mu yang sudah boleh mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dianugerahkan Tuhan selalu sukacita dan penghiburan. Sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi hati kami tertuju kepada Tuhan. Maka biarlah semua anak-anak layan diberkati, semua anak-anak layan tetap bersukacita, bahkan bersama dengan mama, papa, kakak, adik, oma, opa, juga senantiasa dihadirkan Tuhan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan juga memberkati mama papa dalam pekerjaan dan usaha. Secara khusus Tuhan Yesus, di sepekan minggu baru yang akan kami jalani, bahkan sekolah-sekolah yang akan kami ikuti dalam pembelajaran dari rumah, juga diberkati Tuhan sehingga kami tetap memperoleh pendidikan dengan baik. Kami pandai, kami pintar, dan kami siap untuk memasuki tahun ajaran yang baru nanti dengan kekuatan, dengan sukacita, dan tentunya kepandaian yang Tuhan anugerahkan. Saat ini Tuhan Yesus, berkati juga kakak layan kami, biarlah mereka juga diberikan Tuhan sukacita, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka tetap melayani kami dengan sukacita. Berkati juga pemain musik kakak Victor, berkati juga liturgos kakak Kenda, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, biarlah semuanya diberkati Tuhan. Pemerintah-pemerintah firman juga diberkati Tuhan, sehingga kami semua selalu menikmati berkat daripada Tuhan. Gereja kami Tuhan, GPIB Jemaat Ebenezer Surabaya, Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, berkati juga seluruh Jemaat Ebenezer, semua yang boleh ada di dalamnya, sehingga semuanya dapat senantiasa memuji Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami kepadamu. Kami naikkan doa dan permohonan kami, dialaskan nama putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami,
Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan kasih persembahan. Jangan lupa persembahannya adik-adik dimasukkan ke dalam amplop ya. Terus kasih ke mama. Untuk mama, kasih ke gereja. Yuk kita kasih persembahan kita dengan pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh memberi persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawan, namaku Erina Ratnata Sianturi dari Jemaat Maturia Jambi. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Emang tidak enak sih, karena tidak bisa bertemu teman-teman. Percayalah, ini demi kebaikan kita. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, namaku Cais. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat, yuk mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah. Aku tahu, pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya, kita bisa bermain dan belajar di rumah
bersama Mama dan Papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, namaku Leon dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Sedih rasanya beberapa minggu ini tidak dapat IMPA dan bertemu teman-teman di gereja. Tetapi Kak Joshua berkata bahwa Tuhan hadir di mana saja dan juga kita bisa IMPA online loh. Semangat terus ya teman-teman IMPA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Celia Kalisha Dori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Mulia, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh. Para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah Minggu Pelayanan Anak. Sekarang ketika kita nanti akan kembali dalam aktivitas kita selanjutnya di hari ini, Bu Pendeta mau berpesan, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap sukacita, dan jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kita nyanyikan Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Diberkati Tuhan dengan semua yang sudah kami lakukan dalam pujian, juga yang kami dengarkan dalam firman Tuhan. Bahkan ketika kami sudah boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan dengan penuh sukacita, kami mau senantiasa memuji Tuhan. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai anak-anak layan, menyertai mama papa, menyertai semua kakak layan dari sekarang sampai selamanya. Amin, amin, kebenaran
depan. Tuhan Yesus memberkati.